Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya salam kopi hitam dari sekarang ya. Ya, ya. Ini eh, dari beberapa, bukan media ya, istilahnya apa? Deskripsi dari teman-teman ya, yang saya baca konten di baik media sosial ya, Facebook, grup WA dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa yang langsung berhasil ya. Ya. Ada beberapa yang Belum berhasil maksimal. gitu ya. Nah, hasilnya belum maksimal. Ini saya mewakili dari teman-teman coba sedikit mengungkap kenapa sih belum bekerja maksimal seperti itu Kang ya. Ya, silakan tanyakan aja, nggak apa-apa. Insya Allah saya akan jawab semampu saya ya. Nah, Silakan. Apa saja keluhannya yang media itu yang belum berhasil itu apa? Terutama untuk yang membahas untuk media pengasihan ya. Ya, entah itu berupa barang apapun ya. Itu apa yang menjadikan belum berhasil kan gitu. Ini saya ringkas saja sebenarnya. Ya, silakan tanyakan aja, nggak apa-apa. Yang di itu yang komen banyak, cuman saya ambilkan sebesarnya aja. Ya. Yang pertama untuk teman-teman yang sudah menggunakan media baik itu kalung, gelang, terus minyak, kapsul dan sebagainya ya, intinya semua media. Ini ada beberapa yang sudah memakai tapi belum bereaksi ya. Ya. Gimana nih Kang penjelasannya nih? Iya, ya. Semisal itu media apa, Kang? Misalkan media tadi ya yang Anda sebutkan tadi ya. Semua, jadi semua aja. semua kita global aja ya. Ya. Semua kan salah garis besar mungkin sama ya. Nah, ini solusi apa yang belum berhasil gitu ya? ini yang belum berhasil. Gini, yang pertama, solusi yang pertama agar menggunakan media itu berhasil, ya kan? Yang pertama harus dia memiliki keyakinan dulu. Ya kan? Harus yakin, ya kan? Harus yakin dulu dengan medianya, ya kan? Yakin bahwa media itu kekuatannya berasal dari Allah. Yang pertama itu, ya. Yang kedua, dia harus benar-benar si targetnya itu jomblo. Ya. Jadi si target tadi itu harus jomblo. Jangan istri orang, suami orang, apun pacar orang. Itu yang kedua, syaratnya itu. Yang ketiga, syaratnya harus sudah kenal dengan target. Ya kan? Itu. Ya kan? Semisal baru kenal nggak apa-apa, kita digunakan dengan media itu tadi. Kan gitu. Kemudian itu kan macam-macam medianya. Ada yang bisa digunakan untuk jarak dekat dan jarak jauh. Ya kan? Jadi yang untuk jarak jauh itu harus melakukan sebuah ritual, ya kan? Atau sebuah bacaan atau doa, ya kan? Kan kita langsung memohon kepada Allah, ya kan? Kalau memang dia jodoh, ya nggak lama dia akan datang menemui Anda, kan gitu. Untuk masalah jodoh itu gampang-gampang susah, gampang-gampang mudah, gampang-gampang susah. Ada yang lebih mudah, ada yang lama, kan gitu. Semua kan butuh proses, gitu. Tapi harus pertama kenal dulu ya. Iya. Nggak bisa ada orang lewat, oh itu cakep, langsung itu biasanya mustahil lah ya. Ini mungkin bisa, cuman namanya dulu satu ya. Iya. Oke, yang kedua untuk media yang perlu perawatan ya. Ini contohnya kayak gelang, terus ini yang benda-benda yang cara perawatannya gimana agar lebih powernya maksimal gitu ya. Nah, jadi untuk perawatan dari media, semisal dari gelang, batu ake, ya kan, maupun kalung, ya kan, dan tasbih, media apapun, ya kan. Media itu juga kan memiliki kodam dalam suatu media itu tadi. Nah, kodam itu kan juga memiliki kesukaan, gitu. Nah, dari kesukaan kodam tersebut, semisal kodam itu sukanya kalau media pengasihan, misalkan gelang jaran goyang, itu kesukaannya itu sebuah kopi hitam tadi. Ya, nah ini sebuah kopi. Nah, kopi hitam itu seneng. mungkin cara itu seperti Lah, itu cara ngopi. prakteknya mungkin sebenarnya di tutorial yang lama ada ya. Ya. Ini mumpung nanya sekalian nah. Mungkin seperti Nah, ini. cara ngopi ya seperti ini aja. Cukup. Gini. Nah, itu. Nah, terus Itu ngopi. kan udah seperti ini ya. Ya.
Nah, untuk menambah power ini, ya, ini kan menambah powernya, iya. Untuk menambah powernya itu digunakan untuk berzikir. Ngopi itu ibaratnya orang, ya nggak ngantuk gitu loh. Ya sama. Jadi ibaratnya kodam itu sama seperti manusia. Biar ngopi ya biar nggak ngantuk, nah, gitu. Biar kodam itu bangun sebelum digunakan itu kan gitu. Kemudian untuk masalah zikir, itu zikirnya kalimat tauhid, sholawat, ya kan? Dan ditambah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim gitu Kang Mas. Ya. Jadi itu zikirnya diperbanyak untuk memperkuat kodamnya tadi. Nah, selain itu bisa juga untuk menggunakan sebuah dupa atau bunga. Dupa itu ibarat orang itu seperti makan. Kalau bunga itu ibarat orang seperti mandi, seger gitu. Kodamnya juga seperti itu. Nah, biar nggak ribet-ribet menggunakan dupa apapun bunga, kita menggantinya sebuah minyak. Jadi gelangnya diolesin sebuah minyak aljabar. contohnya seperti ini ya. Ya. Ini bukan minyak aljabar ya. Bukan. Cuman ilustrasi aja. Ya. Buka, dioles. Dioles, Ini nah, ya. diolesin di gelangnya itu aja. Jadi itu. Selain itu apalagi yang tanyakan? Untuk reaksi ya, ini kan ada pemula baru makan. Oh ya, kapan reaksinya gitu ya? Nah, kadang kan ada yang tanya-tanya. Ada mungkin yang reaksinya langsung dirasakan. Ya. Mungkin kayak yang peka. Ya. Kalau yang belum peka kan dia pasti nanya. Iya. Kok saya kok pakai kok Biasa istilahnya biasa aja. Oh gitu. Nah, reaksinya nih Gini. berapa? Jadi semisal sudah pakai media gelang ya, udah dipakai. Mas ini kok nggak ada reaksinya? Loh, yang nggak ada reaksi itu gimana? Gelang itu kan sudah berkodam secara permanen. Yang dimaksud nggak ada reaksi itu kan banyak kan gitu. Udah digunakan belum? Ternyata belum digunakan Mas. Tapi udah komplain nggak ada reaksinya. Lah kadang ada orang itu peka gini, baru dipakai kemudian terasa tangan berat. Ada yang pegel-pegel ya kan? Ada yang panas, ada yang dingin, macam-macam hawanya saat pakai gelang itu tadi kan gitu. Nah itu adalah kepekaan seseorang ya kan, walaupun nggak merasakan seperti itu nggak masalah kan gitu. Nah pada intinya gelang itu harus digunakan benar-benar dengan target jabat tangan kan gitu. Nah setelah jabat tangan dengan target ya kan, udah jabat tangan dengan target misalkan ya, itu kapan tahu reaksinya kan gitu yang tanyakan kan, itu masih kan ada tanya besar ya kan. Pertama itu yang pertama kan tadi ya, dipakai yang lain ada yang rasa pegel, Iya. panas, ada yang biasa aja. Iya. Yang pertama, yang kedua setelah kita baca tangan dengan artian yang udah kenal ya. Iya, Kalau yang belum udah kenal. kan kita kan nggak ini ya. nggak nyantai. Nah, kalau yang udah kenal ini reaksinya berapa? Kapan gitu ya. Jadi cara mengetahui reaksinya itu gini, semisal udah digunakan jabat tangan, kemudian kita tunggu dia. Semisal Mas jalan-jalan ketemu sama target ya. Nah, kemudian Masnya kan pasti sebelum ketemuan kan pasti jabat tangan, ya kan? Kemudian pulangnya juga kan jabat tangan, udah kan 2 kali jabat tangannya. Nah, saat jabat tangan itu tetap diniatkan tujuannya untuk apa tadi, kan gitu. Untuk meluluhkan hatinya atau apalah, itu kodam akan bekerja sesuai niatnya pas saat jabat tangan tadi. Itu harus yang pertama itu niat tadi. Nah, niatnya. Kemudian pengen tahu reaksinya kapan? Itu gini, Mas. Jadi misal udah digunakan jabat tangan dengan target ketemu tadi ya. Nah, kemudian kita tunggu selama 21 hari. Nah, semisal 21 hari dia itu mimpi atau ketemu ya kan, mimpi atau bertemu, wajah jangan terbayang-bayang sebelum 21 hari dia ngabarin ya kan, pengen ketemu lagi ya kan, berarti itu udah reaksi. Nah, jadi dia itu hawanya kangen, pengen ketemu. Kalau misalkan ya orang pakai tapi nggak pernah ada niat, ini kan ada nih ya. Itu pasti ada seperti itu Banyak. Oh, udah pakai Media. kita pengen sama itu kan, tapi dalam itu kadang nggak ada niatan. Ada niat. Nggak ada niat. Gimana itu? Oh, itu gak ada niatnya. Itu cuma hanya untuk umum, hanya sebatas terpesona saja. Nah, jadi nggak sampai itu jatuh cinta gini. Tapi ada juga kok kemarin yang pakai kemudian dia ngejar-ngejar. Itu juga ada. Ya, mungkin dalam hati kecilnya udah saking terpesonanya dia ngejar-ngejar itu. Padahal nggak ada niat si pemakainya tadi. Nah itu kan harus berhati-hati. Makanya itu resiko semua tanggung sendiri ya gitu. Itu tadi. Jadi semisal udah jabat tangan ya, kalau misalkan sebelum 21 hari dia ngabarin berarti jodoh. Ya kan? Kalau semisal lebih dari 21 hari nggak ada kabar, ya berarti belum jodoh sama jenengan kan gitu. Berarti harus udah
harus usaha lagi cari target yang baru kan gitu. Lah itu 21 hari itu adalah sebuah rumus, itu adalah patokannya itu, patokannya itu ya. Tapi Gimana lagi? Afdol lagi selama nunggu 21 hari ini disertai usaha ya. Iya. Jadi nggak harus nunggu aja Nggak gitu. serta-merta sekarang kita selama terus diem itu nggak bisa Diam, ya. Tetap harus melakukan sebuah PDKT. usaha kan seperti itu. Usaha kepada target. Nah, yang terakhir ya, Mm. ini kan untuk pantangan kan semuanya mungkin masih apa? Itunya kan beda-beda ya. Iya iya. Nah, ini tolong dijelaskan pantangannya tuh yang disebut pantangan bebas ya. Iya. Ini bebasnya seperti apa? Ini tolong bebas. Ini karena dari banyak netizen yang saya baca, ini ada yang mengetahui, ada yang belum. Iya iya. Dimaksud pantangan tuh Ya. seperti apa? Pantangan itu menggunakan media pengasihan apa yang dilarang agama itu tidak boleh. Itu aja pada intinya, ya kan? Semisal Mas saya menggunakan gelang kemudian sama maksiat, itu gimana gelangnya? Apakah masih berkodam? Loh, kan gini, gelang itu berkodam secara permanen, kan gitu. Lah, untuk maksiat itu kan Anda sendiri yang menggunakan. Ya, jadi dosa Anda sendiri, bukan masalah gelangnya yang dosa bukan, tapi perlakuan orang itu sendiri yang dosa menggunakan untuk maksiat kan gitu. Nah, maka dari itu jangan gunakan untuk sebuah bermaksiat gitu, ya. Jadi gunakanlah untuk tujuannya positif, untuk menikahi si target kan gitu. Yang pertama. Kemudian kalau udah menggunakan gelang, minum minuman keras gimana? Yang dosa itu ya orang yang minum tadi, gelangnya ya nggak ada urusan dengan orang peminum tadi kan gitu. Pada intinya gelang itu nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan itu kan gitu. Jadi kodam itu dalam media itu secara permanen kayak gitu. Kecuali Anda minum sebuah media kapsul yang udah diisi masuk ke dalam tubuh, itu udah otomatis hilang karena kodamnya letaknya di dalam tubuh, itu hilang. Kalau di media ya enggak, medianya tetap permanen di dalam media. Semisal media dibawa ke toilet nggak apa-apa, ya kan, asalkan medianya tadi nggak kena najis. Nah itu jelas. Kemudian jangan diinjak medianya. Diinjak gimana? Ya kodamnya tetap masih di situ. Kalaupun diinjak, ya kan, tapi nggak nurut sama jenengan yang udah nginjak tadi, kan gitu. Kalau diinjak, jadi ibaratnya harus sopan, gitu yang pertama. Terus selain itu ada lagi. Udah mungkin itu dulu ya. Udah jelas ya dari tadi. Untuk beberapa pertanyaan yang saya saring dari beberapa netizen ya. Untuk saya rangkum di 5 besar dulu aja, 5 besar pertanyaan. Nah besok lagi kalau ada yang kurang nanti kita tanyakan lagi ya. Ini cukup sekian ya, jangan lupa like, komen dan subscribe ya, agar channel ini lebih maju dan berkembang. Ya. Ya cukup sekian Kang ya. Oke, terima kasih atas semua pertanyaannya. Semoga dulur-dulur yang belum berhasil tetap semangat, ya kan? Jangan putus asa, ya kan? Jadi gunakanlah dengan media yang benar, lakukan usahanya dulu, ya kan? Ya, gunakan dengan bijak ya. Bijak. Ini cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.